Ya pemirsa, pasar global lagi nggak santai, kredit macet di Amerika Serikat makin naik, bank-bank mulai goyah dan investor seluruh dunia mendadak waspada. Tapi ini bukan cuma urusan Amerika. Kalau ekonomi terbesar di dunia goyang, getarannya bisa sampai ke Jakarta. Pertanyaannya, siap nggak Indonesia kalau efek domino ini beneran datang? Kita akan bahas lengkapnya dalam kredit macet Amerika Serikat meledak, siapkah Indonesia hadapi efek domino? Kita ke slide yang pertama. Ya pemirsa, kredit macet mulai menghantui perbankan Amerika. Hal ini menjadi gejolak yang menghantam Wall Street. Dapat dilihat pemirsa, inilah indeks kinerja dari saham Amerika Serikat ini pada 16 Oktober lalu. Indeks Dow Jones dan juga S&P 500 ini terkoreksi tajam, dipicu oleh kebangkitan kembali momok yang menghantui pasar sepanjang 2023, yaitu kinerja sektor perbankan regional Amerika Serikat. Jadi setelah krisis perbankan yang melanda Silicon Valley Bank dan Signature Bank pada Maret 2023, investor menjadi sangat sensitif terhadap berita negatif terkait kualitas aset bank. Sedangkan baru-baru ini beberapa bank regional seperti Zions Bancorp dan Western Alliance Bancorp ini melaporkan kerugian kredit yang jauh di atas ekspektasi. Nggak pakai lama, ini investor langsung panik dan juga bergerak melepas aset berisiko dan beralih ke aset yang lebih aman. Akibatnya apa? Ini indeks saham Amerika Serikat kompak terkoreksi tajam. Dow Jones Industrial Average atau DJIA ini turun 0,7%. Dan juga S&P 500 Futures, S&P 500 saja begitu ya, yang terkoreksi 0,6%. Dan kalau kita lihat Nasdaq ini juga ikut terkoreksi ataupun melemah 0,5%. Volatilitas pasar ini meningkat tajam setelah beberapa bank regional tadi mengungkapkan masalah pada portofolio pinjaman mereka yang secara langsung menekan sentimen pasar secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan masalah serius di sistem perbankan Amerika Serikat. Nah, kita akan bahas detailnya. Ya, Zions Bancorp mencatat kerugian hingga 50 juta USD dari dua pinjaman bermasalah. Sementara untuk Western Alliance juga tersandung kasus penipuan oleh nasabah. Hasilnya, saham Zions ataupun Zion ini anjlok mencapai 13%. Di sisi lain, kalau kita lihat juga saham Western Alliance atau WAL ini juga turun sekitar 11%. Dan bukan cuma dua bank itu, delikuensi alias keterlambatan bayar kredit melebihi batas waktu 30, 60 ataupun 90 hari ini makin meluas. Baik di sektor konsumen, komersial sampai dengan pertanian. Bahkan data menunjukkan nasabah yang masuk kategori prime dan juga super prime ini pun mulai gagal bayar. Yang artinya tekanan finansial kini meluas ke kelas menengah. Bukan hanya kalangan yang berpendapatan rendah saja. Nah, yang bikin ngerinya buffer cadangan bank ini juga makin menipis. Dulu bank ini punya 2,78 USD gitu ya, untuk tiap $1 kredit yang bermasalah. Nah, sekarang tinggal 2,08 USD untuk tiap $1 kredit yang bermasalah. Nah, kalau dihitung dengan pinjaman yang direstrukturisasi, ini artinya ruang bank buat menyerap kerugian ini makin sempit. Kalau kredit macet ini terus meledak, tekanan modal bisa jadi masalah sistemik dan juga bukan cuma di bank kecil tapi seluruh sistem keuangan. Dan seperti biasa, kalau bank di Amerika Serikat ini bersin, pasar global bisa kena flu. Dan disinilah efek domino mulai terbentuk. Karena sistem keuangan global terhubung rata. Ataupun terhubung erat begitu. Nah, investor global pun cenderung melakukan aksi flight to safety, yakni menarik dana dari aset berisiko di negara berkembang termasuk Indonesia. Bagi kita, itu artinya potensi arus modal keluar, volatilitas rupiah, dan juga tekanan baru di pasar keuangan domestik. Ya pemirsa, walaupun Amerika lagi-lagi was-was dengan ancaman kredit macet dan juga krisis di sektor perbankan, kondisi Indonesia justru jauh lebih siap. Pelaku pasar ini memang sempat khawatir kalau bank di Amerika Serikat goyah ini apakah sistem keuangan kita bisa ikut terguncang. Nah, tapi data menunjukkan benteng pertahanan perbankan Indonesia ini masih kokoh. Kenapa bisa gitu? Nah, yang pertama, ini karena regulasi dan juga pengawasan di Indonesia ini amat ketat begitu. OJK dan juga Bank Indonesia menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi. Capital Adequacy Ratio alias CAR dari perbankan nasional juga rata-rata masih di kisaran 24 sampai dengan 26%, padahal batas minimumnya cuma 8%. Artinya, bank di Indonesia ini punya bantalan modal yang tebal buat menghadapi potensi kerugian. Nah, yang kedua, portofolio kredit ini kita lebih beragam ataupun terdiversifikasi. Nah, nggak cuma fokus di satu sektor kayak properti ataupun komersial seperti di Amerika Serikat,
tapi juga tersebar ke korporasi, retail, consumer, hingga UMKM. Diversifikasi risiko ini yang menjadikan tersebar meratanya risiko gitu. Jadi kalau salah satu sektor ini goyang, dampaknya nggak langsung besar. Nah yang ketiga ada kualitas aset yang juga ini masih sangat terjaga. Non-performing loan alias kredit macet ini masih di bawah 3%. Nah dan likuiditas perbankan juga masih sangat aman. Kalau kita lihat dari rasio AL atau DPK, ini masih di atas ambang batas regulator. Nah dengan semua indikator itu, bisa dibilang efek domino dan juga krisis Amerika Serikat ke perbankan Indonesia ini masih kecil. Fundamental kita kuat dan sejauh ini benteng pertahanan ekonomi Indonesia ini masih berdiri dengan tegak. Begitu. Nah kita akan bahas juga di slide berikutnya. Yang intinya memang kita tuh jangan puas dulu. Karena meski perbankan Indonesia punya fundamental yang solid, pasar saham tetap bisa terguncang. Nah ini bukan karena masalah dalam negeri, tapi karena sentimen global. Nah ketika investor dunia ini dilanda ketakutan atau risk of mode, dana asing ini biasanya kabur dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, dan beralih ke aset aman seperti dolar AS, US Treasury, ataupun emas. Dan efeknya, ini tekanan jual di IHSG ini meningkat tajam. Sektor yang paling kena imbas tentu saham-saham besar yang jadi favorit asing karena likuiditasnya tinggi, terutama bank-bank big caps seperti ya apalagi kalau bukan BBRI, BMRI, BBCA dan juga BBNI. Padahal fundamental mereka ini kuat, tapi karena kepemilikan asing yang besar, mereka jadi pintu keluar pertama saat dana asing hengkang. Nah, selain itu saham-saham telekomunikasi seperti TLKM dan juga Indosat gitu ya, ataupun ISAT ini juga mulai tertekan. Mulai dari grafik ini terlihat begitu bahwa sepanjang paruh kedua 2025 ini performa saham-saham besar ini justru menurun. Seperti contohnya ya kalau misalnya kita lihat dari BMRI sendiri ini melemah di 12,53%. Selain itu kalau kita lihat juga ini BBRI melemah di 3,84%. Tak hanya itu juga kita lihat perbankan lain seperti BBNI dan BBCA ini melemah masing-masing 6,34% dan juga kalau kita lihat lagi tadi di BBCA sendiri melemahnya 12,98%. Nah, sementara ISAT dan juga TLKM ini masing-masing menguat masih di 17,3% dan juga 11,6%. Hanya dua saham ini yang masih mencatatkan penguatan. Tekanan jual di big caps ini menggambarkan bahwa guncangan sentimen global bisa berdampak cepat ke pasar domestik meskipun fondasi ekonomi kita masih kuat. Ya, ketika pasar global bergejolak, investor cerdas tahu satu hal, nggak semua sektor layak dipertahankan. Ini saatnya kita melakukan rotasi portofolio ke aset yang lebih defensif. Sektor consumer primer jadi salah satu tempat berlindung terbaik. Produk sehari-hari seperti sabun, rokok, dan juga kebutuhan rumah tangga tetap dibeli orang apapun kondisi ekonomi. Itu sebabnya saham-saham seperti UNVR dan juga kalau kita lihat juga selain UNVR ini ada HMSP begitu ya. Ini juga cenderung lebih stabil. Nah di tengah volatilitas keduanya ini masih mencatat kenaikan 46,21% dan selain itu juga kita lihat bahwa masih juga naik 20,54% untuk HMSP sendiri dalam 6 bulan terakhir. Nah, sementara itu saham berbasis komoditas emas seperti ANTM dan juga BMRS ini juga ikut melonjak. Di mana masing-masing lonjakannya ada 79,22% dan juga 190,54%. Lonjakan harga emas dunia ini bikin investor berbondong-bondong mencari perlindungan di aset logam mulia. Dengan kata lain, ketika badai datang, flight to safety dimulai. Dan aset seperti consumer primer dan juga emas ini jadi tempat berlindung yang paling aman. Ya pemirsa, selain emas, investor juga mulai melirik ke surat berharga negara begitu, SBN sebagai pelindung portofolio. Grafik ini menunjukkan bahwa yield SBN 10 tahun ini turun dari 6,99% per Januari 2025 ini ke 5,93% pada 2025 bulan Oktober ini. Ini sejak awal tahun begitu. Nah, penanda ini kuat bahwa permintaan obligasi pemerintah meningkat tajam. Artinya banyak investor yang mengalihkan dana ke instrumen berisiko rendah dengan imbal hasil yang stabil. Penurunan yield ini juga bukan tanda pelemahan, tapi justru sinyal flight to quality. Saat investor global mencari tempat yang lebih aman, pasar obligasi Indonesia jadi salah satu tujuannya. Dengan imbal hasil yang masih atraktif dan juga risiko yang relatif kecil, SBN tetap menjadi benteng akhir di tengah badai ketidakpastian global.
Ya pemirsa, kredit macet di Amerika Serikat bisa jadi awal domino baru, tapi nasib Indonesia nggak ditentukan oleh Amerika. Ditentukan oleh seberapa siap kita menjaga stabilitas. Dunia keuangan kayak deretan domino, satu jatuh semua ini bisa ikut. Sekarang pertanyaannya, kita mau jadi domino atau jadi penahannya?